Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihan, mujibud da'wa rafi'ud darajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir hayat. Jamaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Manis-maniskan iman, manis-maniskan senyuman. Ubi kayu, ubi keledek. I love you, thank you, syukran, syeni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita berbagi di subuh hari ini. Kita memberi banyak informasi melalui apa yang kami pelajari. Tentunya milik Allah Subhanahu wa taala semua ilmu yang kita miliki. Allah berpesan di dalam Al-Qur'anul Karim yang diulang sampai 31 kali. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa bi ayyi ala rabbikumatu kadziban." Fa bi ayyi ala rabbikumatu kadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Bikumatu kadziban di situ ditunjuk atau disampaikan kepada dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disebut di situ jamaah yang berbahagia? Jin dan manusia. Iya, jin dan manusia atau manusia dan jin yang kerap kali, yang sering kali lupa akan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita sudah setahun yang lalu itu diberi kesempatan untuk makan dan minum. Setahun yang lalu farji kita atau zakar kita itu menghalalkan seluruh hubungan intim bersama istri kita. Lalu dengan masuknya Ramadan semua tertahan dengan nafsu yang Allah Subhanahu wa taala bekali kepada manusia. Kalau tidak ada nafsu, maka tidak ada cinta yang tumbuh di antara satu sama lain. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada orang yang berbuka puasa mencepatkan puasanya dengan berbanyak-banyak macam ragam makanan yang sebenarnya kerongkongannya hanya mampu memakan 1-2 kue saja. Maka jemaah yang berbahagia dirahmati Allah wa tabarakallah. Judul pada hari ini, nikmat yang kita ingkari lalu mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhirat kelak dengan 2 syafaat. Apa itu? As-siyam wal Qur'an yashfa' mi yaumil qiyamah. Jadi as-saum ini, puasa ini nanti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fashfa'na fihi ya Allah. Berikan syafaat atas puasa kepada orang yang melaksanakan puasa tersebut. Kenapa? Karena ia menahan setiap dahaga dan laparnya di nahar, di siang hari untuk taat kepadamu. Lalu Al-Quran juga menyatakan dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, fashfa'na fihi ya Allah. Saya juga, Al-Quran datang menghadap kepadamu ya Allah, berikan syafaat kepada si fulan atau orang yang senantiasa membacanya. Karena setiap malamnya kita mungkin mengistirahatkan mata kita dan seluruh badan-badan kita untuk tidak membuka Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran. Tapi masuk Ramadan, seluruh energi kita, seluruh potensi yang ada di dalam jasmani ini, maka itu kita gerakkan untuk membaca Al-Quran. Karena ada iman yang senantiasa kita banggakan di dalam diri ini, iman yang senantiasa kita pupuk dengan baik, sehingga gairahnya, effortnya memberikan semangat kepada diri kita, sehingga kita pun walaupun ngantuk maka kita pun senantiasa membacanya, bahkan ada menghatamkannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya
di kesempatan yang sangat berbahagia ini, Ramadan bukanlah sesuatu yang harus senantiasa kita bisa menjadikan diri ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan-bulan yang harus juga kita menjadi konsentrasi kita, karena tidaklah mungkin seorang hamba Allah Azza wa Jal itu mampu mentaatkan dirinya sebelum ada pasca atau training dulu di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Kalau ini tidak dibiasakan, maka tentu tidak akan mungkin bisa kita membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz dan juz-juz yang lainnya. Tidak bisa, karena kita tidak pernah membiasakan diri kita di luar bulan Ramadan. Maka tentunya hari ini saya pengen memberi efek kepada diri saya sendiri untuk meruqyah diri saya. Dengan jamaah saya meminta memegang tangan kanannya, lalu pegang dadanya, lalu nanti sebentar kita baca As-Sab'ul Masan. Mahadha As-Sab'ul Masan, 7 Al-Fatih yang berulang. Lalu seluruh kerak-kerak yang di dalam dada ini, sum'ah, rasa benci, rasa dengki, atau dosa-dosa yang masih ada di bulan-bulan sebelum Ramadan, itu dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Baik, saya mengajak jamaah memegang tangannya seperti ini di dadanya. Lalu kita niatkan dengan baik bahwa Al-Fatihah atau disebut Ummul Kitab menjadi syifa, menjadi obat bagi kita. Allahumma Rabban nas anta shifaa la shifaa'u la yughadiru saqaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang berbahagia, Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran. Lalu bagaimana kita mampu untuk memahami, bagaimana mampu untuk memasukkan seluruh komponen Al-Quran ke dalam tubuh kita, ke dalam keseharian kita? Tentu harus dipahami dengan baik, karena nanti di yaumil akhirah kelak, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut ini pun tidak bisa bergumam,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Setiap Jumat, malam Jumat kita baca ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, al-yaum, pada hari ini saya kunci mati mulut kalian. Siapa yang bersaksi? Jamaah yang berbahagia. Ibu-ibu di atas, siapa yang bersaksi nanti di yaumil akhirah kelak? Tangan dan kaki ini menjadi saksi kita. Seperti apa nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita gunakan? Seperti apa kaki-kaki ini melangkah, apakah dekat dari masjid atau mungkin jauh dari masjid? Kita tidak pernah mempayah-payahkan kaki ini atau melangkahkan kaki ini untuk merebut cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata iman itu akan jauh dari diri kita, karena yang pertama kita tidak memahami tentang bagaimana Al-Quran itu sendiri. Maka tentunya di subuh hari ini insya Allah saya mengajarkan diri saya pribadi dan seluruh jemaah, semoga apa yang kita dengarkan, apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kami dan bagi kita semua dalam mengaplikatifkan Al-Quran, dengan tadi mengharap bahwa nanti ada syafaat nanti di yaumil akhirah kelak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah yashfa'an atau yashfa'an di yaumil akhir. Nanti Al-Quran datang sebagai syifa bagi orang yang senantiasa membacanya. Lalu apakah membaca Al-Quran dengan benar, dengan terbata-bata termasuk ya Ustaz? Termasuk. Ketika ada orang yang mungkin terbata-bata membaca Al-Quran atau salah, tapi ia tetap belajar, tergolong orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan lindungan di dunia. Akan tetapi ketika ada orang yang sudah tidak bisa baca Al-Quran, yang sudah tidak tahu Al-Quran, tidak ingin belajar, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan naungan di dunia, terlebih-lebih nanti di yaumil akhirah kelak. Karena Al-Quran, kalaulah kita kaya, mungkin kita bisa berinfak dan bersedekah menjadi amal jariah kita. Kalaulah kita memiliki ilmu, mungkin ilmu itu menjadi amal jariah bagi kita. Kalaulah kita menciptakan anak-anak yang soleh dan solehah, mungkin menjadikan kita kebahagiaan hidup di dunia, karena ia datang sebagai penolong kita. Tidak butuh transparan duit lagi. Yang dia butuhkan, yang kita butuhkan nanti di yaumil akhirat adalah doa-doa anak yang soleh. Kalau tiga-tiganya tidak ada jamaah yang berbahagia, apa yang kita bisa andalkan? Al-Quran yang akan menemani kita. Wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Orang tua kita akan sibuk dengan urusannya sendiri. Ditanyain oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu berapa anaknya? 3. Ya Allah. Ada anak soleh di situ atau ada anak soleha? Tidak ada ya Allah. Ya Allah ya Rahman, saya kasih kamu kehidupan 60 tahun, 70 tahun, bahkan lebih. Masa tidak bisa mencipta anak yang soleh dan soleha? Minimal membaca Al-Quran, dan ia fasih membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat juga yang mungkin mengajak kita nongkrong-nongkrong di tempat-tempat kopi, di kafe-kafe, di resto-resto yang mahal, bukanlah suatu kebanggaan bagi diri-diri kita, tapi yang mengajak ke Masjid Al-Furqan, ikut kajian, ikut ngaji, atau senantiasa belajar Al-Quran, nanti datang saling memanggil satu sama lain. Mana Pak Haji ini, mana Pak Haji sana, mana Pak Haji, saling memanggil satu sama lain. Karena Al-Quran yang menjadikan syifa, Al-Quran menjadikan syafaat nanti di yaumil akhirat kelak. Jemaah yang berbahagia, tentu kita harus mutlak mempelajari Al-Quran dengan baik. Dan
Jawaban yang paling benar pada saat kita mampu belajar Al-Quran adalah kita mampu mempuasakan diri ini dengan baik. Karena seluruh komponen pelajaran yang ada di dalam dunia yang kita pelajari ini tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, diulang 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 'allamahul bayan. Ada yang bisa mengartikan 'allamahul bayan? 'allamahul bayan. Saya ulang lagi. Ayat pertama, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Saya ulang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mempelajari diri saya dan mengajarkan diri saya, lalu jemaah juga ikut belajar. Tidaklah cukup dengan belajar Al-Quran membacanya, bagus. Tidaklah cukup menghafalnya Al-Quran, juga bagus. Tidaklah cukup kita mentahassus Al-Quran, juga bagus. Tapi yang paling penting, aplikatif amalan dari seluruh yang kita baca dalam Al-Quran. Maka hari ini jemaah yang berbahagia, semoga apa yang kita pelajari dengan ayat dalil yang disebutkan dalam surah Yasin di surah 36 di ayat 65 menjadi saksi kita di subuh hari ini bahwa kita belajar untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhirah kelak. Bukan hanya mulut dan tangan dan seluruh komponen kepala ini untuk mengartikan Al-Quran, membacanya dengan berlelah-lelah, tapi kita mampu untuk mengaplikatifkannya, mampu untuk mengamalkan dalam keseharian kita. Maka hari ini saya meminta kepada jamaah, silahkan kita semuanya mengangkat tangan seperti ini. Silakan. Ya, kita refresh semua otak kanan dan otak kiri kita. Seperti ini. Kencengin, Pak. Kencengin. Biar seluruh penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh ini keluar melalui pori-pori. Lalu kita genggam dengan kenceng. Ini melatih otak kanan sama otak kiri kita. Kita refresh lagi. Lalu kita kepal dengan kenceng. Lalu satuin antara jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, lalu ibu jari. Seperti ini. Posisinya seperti ini. Baik, lalu kita goyangkan jari telunjuk, tidak ada yang lepas satu sama yang lain. Ini melatih otak kanan dan otak kiri kita, lalu kita belajar Al-Quran karena kita mau mendapatkan syafaat di yaumil akhirah kelak. Kita kembaliin ke posisi semula. Jari yang tengah tidak ada yang terpisah satu sama lain. Kita kembaliin ke posisi semula. Jari manis tidak ada yang terpisah satu sama lain. Ayo Bapak Ibu silahkan. Jari kelingking jangan ada yang terpisah satu sama lain. Lalu ibu jari atau jari jempol tidak ada yang terpisah satu sama lain. Yang mana yang paling mudah? Jempol, atau disebut ibu jari ya. Jari jempol, ibu jari biasa disebutkan juga. Kenapa? Karena ibu itu memberi, tidak pernah meminta. Kalau bapak-bapak ini memberi sekali, meminta dua kali. Guyon saja. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ajarkan ada metode namanya kauni Quran. Memahami Al-Quran bukan hanya lisan tapi mampu mentafsirkan Al-Quran dengan jasmani yang ada pada diri kita. Cuma dua metode ini. Yang pertama, kencangkan suaranya. Yang kedua, ikutkan serta jasmani untuk memahami Al-Quran. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajarkan yang cepat. 3 ayat dulu. Surah Al-Kautsar, lalu kita pindah ke ayat Ar-Rahman 5 ayat. Baik, silakan. A'udzu. Apa artinya, Pak? Aku berlindung. A'udzu billahi. Billahi. Kepada Allah. Minasyaitani. Dari godaan syaitan. Ar-rajim. Yang terkutuk. Kita ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mudah, Pak. Jasmani ini mengajarkan kita untuk pandai dalam memahami Al-Quran.
Nggak perlu lihat tafsirnya, tapi juga harus senantiasa mentahassus. Ayat pertama, inna, silakan. Sungguh kami, inna, sungguh kami, a'toinaka, telah memberikanmu al-kautsar, nikmat yang besar. Kita ulang ayat pertama, inna a'toinakal kautsar. Ulang sekali lagi, Pak. Kencengin suaranya, lalu ikuti gaya dan seluruh jasmani ini, sehingga nanti di yaumil akhirat kelak kita tidak dituntut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasmani ini sudah kita pakai untuk belajar Al-Qur'an. Inna a'toinakal kautsar. Sekali lagi, inna a'toinakal kautsar. Inna apa artinya? Sungguh kami, a'toinaka, telah memberikanmu al-kautsar, nikmat yang besar yang banyak. Ayat kedua, fasallili rabbika wanhar. Fasallili, dirikanlah salat. Fasallili, dirikanlah salat. Li rabbika, kepada Allah. Wanhar, dan berkurban. Enggak perlu lihat tafsir ya, mampu menjelaskan dengan jasmani ini. Kita ulang ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Yang kencang, fasalli li rabbika wanhar. Sekali lagi, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li, dirikanlah salat, li rabbik, kepada Rabb, wanhar, dan berkurban. Inna, sungguh, inna, sungguh, syani'aka, 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 yang membencimu, huwal abtar, huwal abtar, dialah yang terputus. Kita ulang ayat ketiga, inna, sungguh atau sesungguhnya, syani'aka, syani'aka, yang membencimu, huwal abtar, dialah yang terputus. Terputus dari mana? Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, saya kembali mengulang bahwa allamahul bayan, Allah yang mengajarkan pandai berbicara, sehingga kita pada hari ini mampu, saya mampu berkomunikasi dengan kolega-kolega saya, mampu berkomunikasi dengan Ustadz Dedi dan seluruh teman-teman yang ada di masjid ini. Siapa yang mendatangkan nikmat itu? Allah. Ibu, ayah hanya ditransferkan, diberikan insting untuk mengajarkan anaknya. Tapi apakah itu tentu bisa ia berbicara kalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allamahul bayan, Allah yang mengajarkan pandai berbayan, pandai berbicara. Lalu bagaimana kita tidak bisa memberikan effort, nikmat untuk senantiasa mendekatkan diri dalam berpuasa ataupun merebut cintanya Allah, mendapatkan syafaat di yaumil akhirat kelak. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mendatangkan Al-Qur'an nanti di yaumil akhirat kelak. Dengan kita memahaminya, harus tentu belajar dan memiliki ilmu. Di sini ada pelajaran-pelajaran yang dibina oleh ustadz-ustadz kita. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh jemaah yang hadir jangan pernah berhenti untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhirat kelak. Kalau kita kaya, mungkin ada sedikit apa yang kita berikan kepada masjid dan apa yang kita berikan kepada sekolah-sekolah. Kalau kita memiliki ilmu, mungkin kita punya ilmu yang kita bisa dapatkan nanti pengobat-pengobat nanti di yaumil akhirat kelak. Kalau kita memiliki anak yang soleh juga jauh lebih baik. Kalau tiga-tiganya tidak ada, maka jadikan Al-Quran sebagai syafaat nanti di yaumil akhirat kelak. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Ramadan yang baik, dan tentu kita mengharapkan puasa nanti datang di yaumil akhirat kelak
berjumpa kepada Allah, meminta untuk kita dimasukkan ke dalam surganya. Dan Al-Quran juga dengan letih-letihnya kita membacanya, mempelajarinya, akan menjadikan syafaat nanti di yaumil akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Sallim radiyallahu an kulli sabahatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa tasallamnahu minna mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratan lana fiha ma'aduna wa aslih lana akhiratan lana fiha ma'ashuna. Allahumma faqqihhu fid din. Allahumma faqqihhu fid din. Allahumma faqqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin fadlika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum, seluruh kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dari pribadi saya yang penuh dengan kesalahan. Saya akhiri, manis-maniskan iman, manis-maniskan senyuman, ubi kayu, ubi keledek. I love you, thank you, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.